Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik, yaitu tentang mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat, tentang makanan dan kesehatan, bersama dengan Ustazah. Nah, materinya selanjutnya, makanan dan kesehatan. Pagi ini, anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menguburnya. Selanjutnya, ternyata pagi ini Edo lupa sarapan, sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, jadi sebelum melakukan kegiatan, kalian harus makan terlebih dahulu. Tidak boleh lupa sarapan, ya, solihin. Nah, selanjutnya, hubungan makanan dan kesehatan. Nah, mengapa kalian merasa lapar? Jika tidak segera makan, tubuh kalian lemas sehingga tidak bisa beraktivitas. Akhirnya kalian bisa jatuh sakit. Makanya kenapa kalian terasa lapar? Karena perut kalian merasa kosong. Makanan merupakan sumber energi. Makanan bermanfaat untuk menjaga tubuh agar sehat. Selanjutnya nih di sini, zat makanan apa saja kah yang diperlukan tubuh? Nah, di sini ada makanan bergizi. Nah, dalam makanan bergizi ini ada 3 poin, ya. Nah, di sini makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Di dalam tubuh, zat makanan mempunyai fungsi tertentu. Fungsi makanan bagi tubuh digolongkan menjadi 3. Nah, yang pertama itu penghasil energi, yang kedua zat pembangun, yang ketiga zat pengatur. Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang ketiga golongan tersebut, ya. Yang pertama itu penghasil energi. Nah, zat makanan berfungsi sebagai penghasil energi. Contohnya adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Zat makanan yang cepat diubah menjadi energi adalah karbohidrat. Pintar. Yang kedua yaitu zat pembangun. Nah, apa sih zat pembangun itu? Zat pembangun itu adalah zat makanan berfungsi sebagai pembentuk jaringan tubuh. Nah, anak seusia kalian ini nih masih dalam pertumbuhan. Kalian masih dalam masa pertumbuhan. Kalian banyak memerlukan zat makanan yang berfungsi sebagai zat pembangun. Bahan yang termasuk zat pembangun adalah protein, mineral, dan air. Ingat ya, seusia kalian ini masa-masanya masih bertumbuh. Jadi kalian harus memakan makanan yang apa? Yang berprotein, ya. Selanjutnya, zat pengatur. Apa sih zat pengatur itu? Zat pengatur itu zat makanan yang berfungsi sebagai pengatur terjadinya semua proses di dalam tubuh. Nah, zat makanan yang termasuk zat pengatur adalah vitamin. Ya, ingat kalian juga harus membutuhkan vitamin. Nah, di sini yang kedua, bahan makanan yang mengandung gizi.
Yang pertama itu karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat mineral. Saya akan menjelaskan keempat ini ya. Nah, yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu yang kalian tahu apa? Ya, pintar. Ada nasi, kentang, roti, dan lain-lain ya. Karbohidrat dibentuk oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Nah, manfaat karbohidrat antara lain penghasil energi, membentuk cadangan makanan, dan memberi rasa kenyang. Jadi, bagi orang Indonesia ya, karbohidrat itu penting untuk mengenyangkan makanan seperti yang kita makan setiap hari, yaitu nasi. Nah, selanjutnya yaitu lemak. Nah, lemak dapat kita peroleh dari hewan. Lemak yang berasal dari hewan disebut lemak hewani. Lemak hewani banyak terdapat dalam susu, telur, keju, dan mentega. Lemak juga dapat kalian peroleh dari tumbuhan. Nah, kalian bisa dilihat ya gambarnya. Nah, selanjutnya yaitu protein. Protein dapat kita peroleh dari hewan. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Protein hewani banyak terdapat dalam hati, daging, telur, ikan, susu, dan keju. Nah, pasti kalian sudah mau makan makanan yang berprotein kan setiap harinya? Insya Allah ya. Selanjutnya yaitu mineral. Nah, apa sih itu mineral? Nah, mineral ini adalah kebutuhan mineral dalam tubuh hanya sedikit dibandingkan dengan zat yang lain, namun lebih banyak macamnya. Kekurangan mineral menyebabkan penyakit defisiensi. Nah, di sini macam-macamnya, yaitu yang pertama kalsium atau zat kapur, yang kedua fosfor, yang ketiga zat besi, yang keempat yodium, yang kelima fluor, yang keenam air ya. Selanjutnya vitamin. Vitamin adalah bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Walaupun diperlukan dalam jumlah sedikit, peranan vitamin sangat penting. Kekurangan vitamin menyebabkan penyakit haviteminosis ya. Nah, di sini manfaat vitamin, apa sih manfaat vitamin? Nah, manfaat vitamin adalah untuk memperlancar proses metabolisme dalam tubuh. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama vitamin yang larut dalam lemak meliputi vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam air meliputi vitamin B dan C. Pasti kalian pernah melihat orang tua kalian meminum vitamin C dengan dilarutkan. Nah, sekarang ayo mencari tahu. Nih, Ustazah, kalian menemukan kandungan gizi dalam makanan. Coba kalian menemukan kandungan gizi dalam makananmu. Yang kedua, kalian tentu memiliki makanan kesukaan kan? Nah, apa sih makanan kesukaan kalian? Nah, apakah makanan kesukaan kalian merupakan makanan sehat? Nah, coba zat makanan apakah yang terdapat dalam makanan kesukaan kalian? Nah, dari pertanyaan ini coba kalian ceritakan makanan kesukaan kalian di buku tulis tematik. Kalian ceritakan, makanan kesukaanku adalah nasi, karena nasi mengandung karbohidrat yang mengenyangkan perut, misalkan apa ya, dan lain-lain. Itu contohnya ya, yang saja contohkan kalian buat di buku tulis tematik, jangan lupa. Nah, sampai di situ penjelasan Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian masih kurang paham, kalian bisa bertanya dengan Ustazah. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.